yaitu menerangkan tentang sikap aneh orang Yahudi. Keanehan sikapnya nampak jelas apabila mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salam, dan tidak pula memusuhi malaikat Mikail. Apabila ditanya mengapa mereka memusuhi malaikat Jibril, sebabnya adalah karena malaikat Jibril telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad adalah dari kalangan bangsa Arab. Mereka ingin Nabi yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Maka mereka benci kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka mereka memusuhi malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Kemudian apabila ditanya mengapa pula menyukai malaikat Mikail, mereka pula menjawab, sebab malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan, kemudian membagi rezeki. Kami suka yang seperti itu. Maka apabila kami suka, maka kami pun menyukai malaikat Mikail. Bagaimana mereka boleh menyukai malaikat Mikail dan membenci malaikat Jibril alaihissalam, padahal kedua-dua malaikat tersebut adalah malaikat Allah, yaitu utusan Allah, yang mereka itu tidak menjalankan tugas dari diri mereka sendiri dengan kehendak mereka sendiri. Tidak. Mana ada malaikat melakukan tugas dengan kehendak mereka sendiri? Tidak. Mereka melakukan tugas dengan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Semua yang diperintahkan dilakukan. Jadi mereka bekerja, bertugas adalah sebagai menjalankan perintah Allah, bukan atas kehendak mereka sendiri. Maka kalau kedua-duanya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, atas perintah Allah mereka bekerja, bertugas, mengapa pula orang Yahudi membedakan antara malaikat Jibril dengan malaikat Mikail? Bermakna ada keanehan pada diri mereka. Maka kita sebut sikap aneh orang-orang Yahudi. Dan sepanjang zaman sikap aneh tersebut ada pada mereka, sampailah ke hari ini, sampailah nanti ke akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah berfirman, Qul, katakanlah, perintah. Dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena ayat ini turun kepada Rasulullah. Jadi Allah perintahkan Rasulullah, wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan perkataan berikut ini kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, sesiapa yang memusuhi, mangkana aduan, siapa yang menjadi musuh bagi li Jibrila, bagi malaikat Jibril alaihi salam, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya dia, malaikat Jibril itu, telah menurunkannya Al-Quran ala qalbika, ke atas hatimu atau ke dalam hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Quran yang diturunkan ke dalam hatimu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah membenarkan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Yang mana Al-Quran yang diturunkan ke dalam hatimu itu adalah sebagai wahudan, sebagai petunjuk, wa busyra, sebagai pembawa berita gembira,
lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, bagi sesiapa yang memusuhi atau menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan juga menjadi musuh terhadap malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah, wa jibrila, dan malaikat Jibril, menjadi musuh bagi malaikat Jibril, wa mikala, dan juga menjadi musuh bagi malaikat Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduun, akan menjadi musuh pula, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Jadi ayat ini lebih khusus menerangkan tentang sikap aneh orang-orang Yahudi yang membedakan antara dua malaikat. Yang satu ditetapkan sebagai musuh dan yang satu lagi ditetapkan sebagai sahabat. Untuk malaikat Jibril, maka mereka memusuhinya. Untuk malaikat Mikail, maka mereka menyukainya. Ini adalah sikap aneh mereka dan dibantah di dalam ayat ini. Kemudian Allah di ujung ayat menyebutkan bahwasanya sesiapa yang membedakan malaikat, satu dimusuhi, satu disukai, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Memusuhi satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah sama dengan memusuhi semua malaikat Allah. Dan yang lebih buruk lagi adalah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab memusuhi utusan Allah, malaikat adalah utusan Allah. Memusuhi utusan Allah sama dengan memusuhi Allah yang mengutus. Maka apabila memusuhi Allah, bermakna menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang telah memeluk Islam, jadi mantan pendeta, dan dia sekarang berceramah sana kemari. Jadi dia mengaku dahulu ketika dia jadi pendeta bahwasanya yang paling dia benci, yang paling dia tidak sukai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang paling dibenci, yang paling tidak disukai adalah agama Islam. Jadi kalau diurutkan semua agama di dunia, maka yang paling dibenci Nabi Muhammad, dan yang paling dimusuhi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dibenci agama Islam, paling dimusuhi Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab karena kedengkian saja. Dengki. Karena itu yang disampaikan kepada pendeta-pendeta ini oleh petinggi-petinggi mereka. Petinggi mereka itu siapa lagi yang di atasnya itu? Paulus yang di atasnya lagi. Dan bukan Paulus yang sekarang, Paulus yang dahulu. Itu yang disampaikan berketurunan ke pendeta-pendeta yang di bawah. Dan pendeta itu pula yang disampaikannya ke jemaatnya yang ada di bawah. Akhirnya benci kepada umat Islam. Nah, kedengkian itu membuat mereka tidak waras. Satu ketika pendeta ini sudah punya kelulusan S3, doktor dia. Kemudian dia bacalah Al-Quran, dia tengok Al-Quran sekali. Dia baca, lain nampaknya ini. Terasa karena dia punya pendidikan yang tinggi, dia tengok, ini perlu dikaji, dia kaji. Apabila dia kaji, akalnya itu muncul, dengkinya hilang. Apabila dengkinya hilang, akhirnya dia pun mendapat petunjuk dan memeluk Islam. Lalu mengapa yang lain itu tidak juga memeluk Islam? Karena dengki dan tidak mau menggunakan akal fikiran. Begitulah keadaan mereka. Maka kalau kita ajak berdebat, takkan mungkin berani berdebat. Beraninya hanya menyalahkan, kemudian propaganda dan seterusnya. Maka mengejutkan sekali. Ada beberapa negeri Arab sekarang ini, termasuk Mesir, tidak membolehkan diterbitkannya kembali hasil-hasil tulisan Ahmad Didat. Pernah dengar Ahmad Didat? Ahmad Didat ni yang pandai mendebat.
pendeta-pendeta, sehingga banyak pendeta yang memeluk Islam oleh Ahmad Didat. Nah, sekarang di Mesir buku Ahmad Didat ini tidak boleh diterbitkan lagi, termasuk buku yang dilarang untuk diterbitkan kembali. Mesir, kedengkian. Tapi dengki ini bukan pula dari luar Islam datangnya, ini dari dalam Islam pula datangnya. Ini sangat menyedihkan. Hilang fikiran warasnya. Semestinya kalau untuk mencari kebenaran, silahkan sajalah. Nanti manusia akan membaca mana dia yang benar, mana yang salah. Nanti pada akhirnya akan diketahui dengan banyak membaca, dengan banyak membaca. Sekarang ini sudah tak ada lagi sebenarnya sempadan, batasan. Internet sudah terbuka luas. Tinggal lagi siapa yang mau mencari kebenaran, dia bisa mendapatkan maklumat, pengetahuan sebanyak mungkin. Dan ketika itu munculkanlah akal fikiran dengan cara cabut kedengkian dari dalam hati, sehingga kita dapat melihat yang benar itu benar dan yang salah salah. Yang benar nampak benar, ikuti. Yang salah nampak salah, jauhi. Arinallaha haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini diantara doa kita.